Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi. Yang kali ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Dan seperti biasa kita menyelesaikan proses kastrasi yang belum selesai. Nah, contohnya seperti ini, itu ada buah yang nanti akan kita buang. Berhubung kita libur kantor pada hari ini, maka kita akan melakukan proses kastrasi kembali ya teman-teman pada tanaman kelapa sawit di umur yang ke-18 bulan ini. Dan ini merupakan kastrasi yang pertama ya, guna nanti menunjang agar pada panen perdana bisa atau buahnya bisa maksimal di panen perdana, yaitu kurang lebih 5 kiloan ke atas di panen perdana. Tapi memang diperlukan beberapa kastrasi, seminimal mungkin 2-3 kastrasi dalam atau sebelum panen perdana di 28 bulan ke atas atau sampai 36 bulan ke atas, tergantung dari perawatan kita juga ya teman-teman. Apabila perawatan kita bagus, nanti proses panen perdana akan lebih cepat. Apabila perawatan kita tidak maksimal, ya pasti lama juga waktunya. Tapi alhamdulillah ini bisa dilihat dari batang tanaman. Ini umur 18 bulan sudah mengalami pembesaran batang, karena memang kita memfokuskan pada batang teman-teman, batang, daun. Nanti kita akan keliling di samping sana. Dan memang di sini tanahnya lumayan bagus, jadi memang pertumbuhannya cepat di umur yang ke-18 bulan ini. Dan memang kita kemarin melakukan penanaman pertama di areal samping-samping atau areal sekitar di samping tanah. Memang kita melakukan penanaman mulai samping ya teman-teman. Jadi memang di areal samping ini pertumbuhannya mendahului atau besarnya mendahului daripada sawit yang kita tanam di tengah. Tapi memang karena faktor tanah yang memang ini tanah lapisan atas ini, jadi memang ya alhamdulillah cukup bagus perkembangan pertumbuhannya. Batangnya sudah hampir sebagian atau mayoritas besar di sini ya teman-teman. Nah, itu sampai ke sana nanti akan lihat. Nah, hampir di samping sini belum kita kastrasi. Nanti kita akan kastrasi kembali. Ini umur 18 bulan. Asal kita merawat dengan benar dan sesuai standar SOP nya atau pemberian pupuk sesuai dalam per bulannya, maka akan bagus. Nah, ini patah
Mungkin karena kebanyakan unsur urea nih di tanah nih sudah berbuah ini. Buahnya lumayan ini, tapi nanti kita akan buang ini ya teman-teman, karena memang belum waktunya proses pembuahan. Kita buang. Nah itu, memang kita juga harus antisipasi dengan hama kumbang tanduk juga ya teman-teman. Di samping perawatan pemupukan harus kita jaga, di samping itu juga upaya preventif pencegahan hama juga harus dilakukan benar-benar ya teman-teman, karena memang jika tidak dilakukan upaya preventif akan mengganggu pertumbuhan perkembangan kelapa sawit itu sendiri, karena memang yang diserang itu pucuk dari daunnya, karena sehingga mengalami kebusukan pada daun yang akan mengakibatkan nanti terganggunya proses pertumbuhan dan perkembangan dari kelapa sawit itu sendiri. Nah, bermayoritas nih batangnya di area sini cukup besar. Memang di umur segini, di umur 18 bulan, kita masih gencar-gencarnya untuk memperbesar batang ya teman-teman. Gunanya kenapa? Karena memang jika batang dari tanaman sawit itu besar, maka penyerapan unsur hara di dalam tanah juga akan semakin maksimal, semakin besar, dan nanti pada saat panen perdana atau dipanen sekitar umur 36 bulan ke atas juga bisa maksimal, dan buahnya nanti bisa besar, karena dari awal penanaman kita memfokuskan batang, perakaran, serta daun. Itu juga tuh banyak kita perlu, karena memang kita tenaga sendiri, kadang dibantu ayah jikalau beliau di rumah, maka ya seperti ini, ada keterlambatan biasanya kastrasi, karena memang kita lakukan perawatan ini mandiri teman-teman, karena biaya yang lumayan besar apabila kita mengupah ke buruh. Kita saja dalam merawat untuk beberapa hektar lahan ini saja sudah mengeluarkan biaya yang lumayan. Per hektarnya jikalau di total itu kita kalkulasikan menurut kita sendiri, itu per hektarnya biaya perawatan dari pemupukan, perawatan untuk penyemprotan, menukar obat, perawatan untuk mengantisipasi hama berbagai jenis hama, itu kalau per hektarnya sampai nanti kita panen perdana, biaya investasinya bisa ya kurang lebihnya ya teman-teman, bisa sampai 30 juta per hektarnya kurang lebihnya, karena memang
eh, pemupukannya ya teman-teman, yang cukup besar biayanya. Dari harga pupuk aja sekarang untuk yang non subsidinya bisa sampai 300 sampai ke atas, 300 ke atasan, bisa 300, 400 sampai 500 per saknya, per 50 kilogramnya. Jadi memang ya wajar saja jikalau dalam perawatan per hektarnya segitu, tapi memang tergantung perawatan kita juga ya teman-teman. Bisa di minimal mungkin di bawah 30 itu bisa, tapi memang ya dari untuk perawatan pembelian pupuknya juga yang nyata berkurang. Ini kita maksimalkan untuk pemupukan, kita kasih 4 kali dalam setahun ya teman-teman. Dan kita juga aplikasikan dengan pemupukan kandang ini. Tidak semua kita menggunakan unsur kimia, karena memang kita juga sedikit demi sedikit memperbaiki tanah, karena memang kondisi lahan kita yang lahan eks tambang. Jadi kita mau menumbuhkan gulma-gulma di areal sekitar tanaman, agar supaya tanaman kita ditumbuhi oleh gulma-gulma yang nanti bisa melembabkan areal di sekitar tanah, di sekitar areal eks tambang ini, supaya nanti perkembangan pertumbuhan kelapa sawit yang ada juga bisa maksimal, karena memang di areal sekitar tanaman itu tanahnya sudah lembab karena tumbuh oleh gulma-gulma. Nah ini kita lihat nih, kita buang semuanya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, video saya di kebun hari ini. Apabila ada salah terkait ucapan saya dalam menyampaikan informasi, mohon dikoreksi ya teman-teman. Dan apabila ada saran terkait di bidang perkebunan kelapa sawit, bisa saja komen. Oke, mungkin itu dulu dari saya, dan jangan lupa di like dan di subscribe channel saya, dan bila ini bermanfaat atau penting bisa saja di share. Mungkin itu dulu ya teman-teman dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.